Selamat datang kembali di Ayo Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan sesi pembelajaran dispensasi kita. Sudah memasuki dispensasi perjanjian. Mungkin ada di antara kalian yang sedikit anti dengan kata janji karena terlalu sering dibohongi dan juga terlalu sering menerima janji-janji palsu. Tapi perjanjian yang akan kita pelajari ini adalah perjanjian yang datang dari Tuhan kepada manusia sehingga tidak mungkin diingkari dan tidak mungkin tidak ditepati. Dispensasi perjanjian adalah dispensasi di mana setelah dispensasi pemerintahan manusia berjalan, pada akhirnya Allah beralih kepada suatu masa atau suatu dispensasi yang lain lagi. Tetapi itu tidak berarti pemerintahan manusia menjadi berhenti secara sepenuhnya, tidak. Karena secara vertikal, benar nggak sih vertikal horizontal? ya pokoknya secara garis besar dispensasi pemerintahan manusia itu juga tetap berjalan karena sampai pada detik hari ini pun kita masih terikat oleh hukum yang dibuat oleh manusia atau dibuat oleh pemerintahan kita. Jadi dispensasi pemerintahan manusia secara prinsip masih berjalan dari kejatuhan di masa dispensasi pemerintahan manusia bahkan sampai pada detik hari ini. Tetapi Allah karena melihat kegagalan yang terjadi di dispensasi pemerintahan manusia sehingga Allah mau menunjuk satu tokoh atau orang yang harus melanjutkan atau melakukan apa yang menjadi amanat dan juga kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita baca di dalam Kejadian 12, Allah memilih Abram. Nah tentunya itu berarti Abramlah yang menjadi tokoh utama dari dispensasi perjanjian. Kita akan melihat ada beberapa perintah yang diberikan, tetapi yang paling terkenal di dalam Kejadian 12 adalah janji Tuhan kepada Abram. Itu ada 7 janji di sini. Saya akan bacakan ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itulah yang paling banyak diingat oleh orang-orang, yaitu janji Tuhan kepada Abram. Tetapi sebenarnya perintah Tuhan adalah di ayat sebelumnya. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Guys, ini adalah suatu perintah yang sebenarnya kalau kita renungkan, ini adalah suatu perintah yang tidak masuk akal gitu. Tiba-tiba datang, kita tidak tahu ya sebenarnya ini Tuhan berfirmannya ini apakah lewat mimpi, apakah lewat suara, atau dengan cara bagaimana, tetapi tiba-tiba disuruh pergi ke satu tempat yang bahkan mungkin Abram tidak ketahui. Itu adalah suatu perintah yang mungkin absurd begitu, tidak masuk akal. Tetapi satu hal yang bisa kita pelajari dari Abram adalah iman. Abram tidak melihat nih, tapi dia tetap percaya aja dengan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Disuruh pergi dari Ur Kasdim, dari tanah kelahirannya, dari sanak saudaranya, Abram pergi. Itulah iman. Dan itulah juga kenapa Abram atau Abraham disebut bapa dari segala orang beriman, karena iman yang dimilikinya. Nah itu adalah perintah Tuhan, yaitu pergi dari tempatnya ke tanah yang dijanjikan, atau yang kita kenal dengan tanah Kanaan. Perintah ini dilakukan dengan seksama dan dilakukan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya oleh Abram. Abram langsung mengambil Sarah, istrinya Sarai pada saat itu. Dan juga Lot, keponakannya, kemudian dia membawa mereka untuk berjalan ke tanah Kanaan. Meskipun memang di dalam perjalanannya ada banyak sekali lika-liku yang terjadi ya. Dia sampai ke Mesir, kemudian di Mesir dia berbohong kepada Firaun tentang Sarai istrinya. Dia mengakui bahwa Sarai adalah saudaranya. Jadi itu adalah beberapa kejatuhan atau kegagalan dari
Abram ketika dia memegang misinya untuk pergi ke tanah Kanaan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Abram banyak melalui lika-liku dan lain sebagainya sampai nanti di masa di mana Abram mendapatkan keturunan, yaitu Ishak, keturunan yang dinanti-nanti karena Abraham pada akhirnya berubah namanya dari Abram menjadi Abraham, dari Sarah menjadi Sarah. Kemudian Abraham mendapatkan Ishak di masa tuanya, kemudian Ishak melahirkan Esau dan Yakub, tetapi Yakublah yang menjadi penguasa dari kakaknya, dari saudaranya yaitu Esau, sehingga Yakublah yang meneruskan garis keturunan untuk bangsa pilihan Allah. Jadi itulah kenapa orang-orang Israel menyebut mereka punya Allah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Karena mereka melihat nenek moyang mereka yang memang menerima perintah langsung dari Tuhan, yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Yakub kemudian punya anak yang banyak sekali. Ada 12, ada 13 dengan Dina tentunya. Tetapi pada saat itu perempuan tidak mendapatkan bagian dari janji, sehingga 12 saudaranya yang lainlah yang menjadi garis keturunan atau suku-suku yang akan pada akhirnya menjadi bangsa Israel yang begitu besar. Kita tahu ceritanya, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya iri, kemudian Yusuf dijual, kemudian Yusuf ke rumahnya Potifar, Yusuf mendapatkan fitnaan, Yusuf masuk penjara, kemudian dia melihat mimpi, kemudian mengartikannya, kemudian pada akhirnya Yusuf bertemu dengan Firaun. Firaun meminta menafsirkan mimpinya Yusuf, kemudian Yusuf menjadi apa yang mau menyebutnya? Bupati, salah satu pemimpin negara lah ya, atau orang 02-nya di Mesir begitu. Jadi semua pemerintahan ada di tangan Yusuf kecuali tahtanya Firaun begitu. Sehingga Yusuf membawa pada akhirnya saudara-saudaranya untuk hidup di tanah Mesir karena terjadi kelaparan pada saat itu. Tentunya kita tahu ceritanya, teman-teman bisa baca sendiri di dalam Keluaran. Di dalam Kejadian pasal-pasal terakhir. Dari sini kita melihat seberapa panjang sebenarnya pada akhirnya ya dispensasi yang Allah atur dengan sedemikian rupa. Karena kalau kita kembali ke belakang, garis waktu dari antara misalnya kesucian, kita tidak tahu karena pada saat itu mungkin mereka berada di dalam kesucian sehingga kita tidak bisa mengukur waktunya, tapi mungkin saja itu adalah waktu yang tidak terlalu panjang. Di dalam keinsafan pun mereka tidak punya waktu yang panjang karena kita melihat begitu cepat terjadinya ketika mereka diizinkan hidup oleh hati nurani mereka, pada akhirnya mereka memilih kejahatan dan Allah menyesal menciptakan mereka. Pun demikian dengan pemerintahan manusia. Tapi pada akhirnya kita melihat dispensasi perjanjian terjadi dari generasi ke generasi, dari Abraham, kemudian pada akhirnya diberikan kepada Ishak, kemudian Yakub melanjutkan dari Yakub sampai ke Yusuf, dan bahkan sebenarnya perjanjian ini akan berjalan terus sampai ke masa dispensasi hukum Taurat. Yang menjadi kegagalan mereka pada akhirnya adalah karena mereka tidak mengingat kembali janji Tuhan kepada Abraham, nenek moyang mereka, bahwa mereka harus pergi ke tanah Kanaan. Malah mereka berkumpul di tanah Mesir dan mereka mendapatkan perbudakan tentunya selama beratus-ratus tahun. Sehingga itulah yang mereka alami dan hadapi di dispensasi perjanjian ketika sudah akan masa transisi ke dispensasi hukum Taurat. Jadi itu yang bisa kita lihat teman-teman di dispensasi perjanjian ini, bagaimana janji Allah diberikan kepada satu manusia, satu orang, yaitu Abraham, kemudian pada akhirnya janjinya digenapi meskipun belum semuanya. Dalam artian tuh janji Allah soal keturunan yang akan menjadi sangat banyak, sama seperti bintang di angkasa dan juga pasir di pantai begitu. Kemudian yang memberkati akan diberkati,
Yang memberkati Abraham atau yang memberkati Israel akan diberkati. Yang mengutuk akan dikutuk. Itulah janji yang diberikan oleh Tuhan. Tapi itu yang bisa kita lihat dari dispensasi perjanjian ini. Tentunya berkatnya yang bisa kita dapatkan adalah bahwa janji Tuhan seharusnya, karena itu begitu kuat dan kekal dan begitu indah, sehingga kita seharusnya tidak perlu meragukan. Tetapi kita hanya perlu berjalan dan melangkah saja, beriman saja sama seperti Abraham. Dia percaya akan perintah yang dikatakan Tuhan dan dia pergi. Sederhana itu. Iman kita seharusnya seperti itu, tanpa embel-embel apapun. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, dan apa yang Tuhan janjikan pasti akan terjadi. Ikut saja, maju saja, berjalan saja. Tuhan pasti akan menolong kita. Demikian dispensasi perjanjian. See you in the next video. Di subscribe, di like, dan juga di share ke teman-teman kalian semua. Sampai bertemu. God bless you guys.